Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prasetya Mahardika akan mewakilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang recruitment analysis. Assalamualaikum. Submateri terdiri dari analisis kebutuhan dan metode analisis kebutuhan. Submateri analisis kebutuhan. Tahap recruitment analysis adalah tahap interaksi intensif antara analisis sistem dengan komunitas pemakai sistem atau end user, di mana tim pengembang sistem menunjukkan keahliannya untuk mendapatkan tanggapan dan kepercayaan pemakai, sehingga mendapatkan partisipasi yang baik. Tahap awal recruitment system adalah melakukan survei terhadap keinginan pemakai dan menjelaskan sistem informasinya yang ideal. Artinya, bahwa tidak ada sistem yang ideal atau tidak ada sistem informasi yang sempurna, tetapi bersifat subjektif saja. Analisis kebutuhan. Metode analisis. Sampling. Sampling adalah proses menyeleksi unsur-unsur yang mewakili suatu populasi secara sistematis. Ada beberapa alasan penganalisis sistem melakukan sampling, yaitu 1. Menekan biaya. 2. Mempercepat pengumpulan data. 3. Meningkatkan keefektifan. 4. Mengurangi kecurigaan. Langkah-langkah perencanaan sampling yang baik yaitu sebagai berikut. Menentukan data-data yang dikumpulkan atau digambarkan, menentukan populasi yang dijadikan sampel, memilih jenis-jenis sampel, lalu memutuskan ukuran sampel. Metode analisis. Beberapa petunjuk bagi penganalisis sistem untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan berdasarkan situasi ideal. Sampling data berdasarkan atribut. Menentukan ukuran sampel saat melakukan sampling data berdasarkan atribut. Menentukan atribut-atribut yang akan menjadi sampling. Menentukan basis data atau laporan-laporan di mana atribut-atribut tersebut berada. Memeriksa atribut estimasi P berbanding populasi yang memiliki atribut. Membuat keputusan-keputusan subjektif berkaitan dengan estimasi interval yang diterima, memilih tingkat kepercayaan dan memilih koefisien kepercayaan atau nilai Z. Di dalam tabel menghitung HOMPI kesalahan standar dari perbandingan berikut. Menentukan ukuran sampel yang diperlukan N dengan menggunakan rumus berikut. Menentukan ukuran sampel saat melakukan sampling data berdasarkan pada variabel. Menentukan variabel-variabel yang akan menjadi sampling. Menentukan basis data atau laporan-laporan di mana variabel-variabel tersebut berada. Memeriksa variabel untuk menentukan magnitude atau dan penyebarannya. Membuat keputusan-keputusan subjektif berkaitan dengan estimasi interval yang diterima I. Memilih tingkat kepercayaan dan memilih koefisien kepercayaan nilai Z dalam tabel. Menghitung OMX kesalahan standar dari mean berikut. Menentukan ukuran sampel yang diperlukan N dengan menggunakan rumus berikut. Sampling data berdasarkan data kualitatif. Kendala sumber daya dari sampling yaitu waktu, uang, keahlian, teknologi, dan faktor internal. Wawancara adalah metode penting untuk mengumpulkan data pada kebutuhan sistem informasi. 5 langkah dalam merencanakan wawancara. Membaca materi latar belakang, menentukan tujuan-tujuan wawancara, memutuskan siapa yang diwawancarai, menyiapkan orang-orang yang diwawancarai, menyiapkan jenis dan struktur pertanyaan. Ada 2 tipe pertanyaan wawancara. A. Terbuka. 8 keuntungan pertanyaan wawancara terbuka yaitu 1. Membuat orang-orang yang diwawancarai merasa senang. 2. Memungkinkan orang-orang yang diwawancari meningkatkan kosakata mereka yang mencerminkan pendidikan, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang dimiliki. 3. Kayakan detail. 4. Membuka peluang pertanyaan-pertanyaan berikutnya. 5. Lebih menarik perhatian orang yang diwawancarai. 6. Memunculkan spontanitas. 7. Penyusunan kata-kata yang lebih mudah bagi orang-orang yang diwawancarai. Dan yang terakhir, bisa digunakan saat terdesak karena penanya tidak siap. Ada 2 tipe.
Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Galih. Ada 5 kekurangan dari pertanyaan wawancara terbuka, yaitu kemungkinan menghasilkan terlalu banyak detail yang tidak relevan, kemungkinan hilangnya kontrol atas wawancara, memungkinkan respon yang memakan banyak waktu untuk informasi-informasi berguna yang ingin dikumpulkan. Kemudian kemungkinan menunjukkan penanya tidak siap, dan yang terakhir kemungkinan memberi kesan bahwa penanya sedang memancing tanpa tujuan-tujuan jelas dari wawancara. Yang kedua yaitu pertanyaan wawancara tertutup. Ada 6 keuntungan dari pertanyaan tertutup, yaitu yang pertama menghemat waktu, yang kedua dengan mudah membandingkan orang yang diwawancarai, langsung ke sasaran, tetap dapat mengontrol wawancara, membongkar banyak hal dengan cepat, dan mendapatkan data-data yang relevan. Ada pula kekurangannya. Yang pertama yaitu membosankan orang yang diwawancarai, gagal mendapatkan banyak detail, kehilangan gagasan utama untuk alasan sebelumnya, dan gagal membangun hubungan antara penanya dengan orang yang diwawancarai. Kemudian keuntungan metode pewawancara dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikannya sesuai dengan situasi yang terjadi, baik untuk permasalahan yang tidak terstruktur, seperti mengapa Anda berpikir hal ini dapat terjadi, menunjukkan kesan interviewer secara pribadi, memunculkan respon yang tinggi sejak penyusunan pertemuan. Adapun kerugian dari metode tersebut yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara, sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitas alamnya. Kemudian berikutnya kuesioner. Adapun definisinya yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan penganalisis sistem mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik. Kuesioner itu bermanfaat jika orang-orang yang ingin Anda tanya saling berjauhan, dalam arti berada di cabang yang berlainan meski masih berada dalam satu perusahaan. Kemudian melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem dan berguna bila mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu. Sebagai contoh, manajemen yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. Sebagai contoh, Anda sedang melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. Anda ingin yakin bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut. Selanjutnya sebuah observasi. Yang pertama, bagaimana metode itu digunakan? Ada 2 cara, yaitu secara pribadi seorang analis mengunjungi lokasi pengamatan. Kedua, analis merekam kejadian dalam lokasi pengamatan, termasuk volume dan pengolahan lembar kerja. Lalu target dari metode, lokasi proses secara geografis ditunjukkan dalam DFD atau data flow diagram. Lalu keuntungan apa yang ada dari metode tersebut? Yang pertama, mendapatkan fakta record daripada pendapat atau opinion. Kedua, tidak membutuhkan konstruksi pertanyaan. Yang ketiga, tidak mengganggu atau menyembunyikan sesuatu. End user tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati. Kemudian yang keempat, analis tidak bergantung pada penjelasan lisan dari end user. Adapun kerugiannya, yang pertama, jika terlihat analis mungkin mengubah operasi end user merasa diamati. Dalam jangka panjang, fakta yang diperoleh dalam satu observasi mungkin tidak tepat atau representatif dalam kondisi harian atau mingguan. Yang terakhir, membutuhkan pengalaman dan keahlian khusus dari analis. Lalu, kapan metode tersebut baik digunakan? Yaitu saat membutuhkan gambaran kuantitatif seperti waktu, volume, dan sebagainya. Kemudian, kecurigaan bahwa end user mengatakan suatu kejadian yang sebenarnya tidak terjadi atau dibuat-buat. Prosedur analisis. Bagaimana metode itu digunakan? Yaitu dengan prosedur operasi dapat mempelajari dan mengidentifikasikan aliran dokumen kunci melalui sistem informasi, yaitu dengan data flow diagram atau DFD.
Lalu setiap aliran dokumen kunci menjelaskan prosedur operasi sistem. Dan melalui observasi, analis mempelajari kenyataan daripada mendeskripsikan volume distribusi, tinggi, rendah, sedang, dan apa yang selanjutnya dikerjakan terhadap salinan dari dokumen aslinya. Target apa yang ada dari metode itu? Yang pertama yaitu dokumen utama dalam DFD, Data Flow Diagram, proses dalam DFD. Dan keuntungan apa yang didapat dari metode tersebut? Yang pertama, evaluasi. Prosedur dapat dikerjakan dengan campur tangan atau interferensis yang minimal dan tidak mempengaruhi operasi pemakai. Yang kedua, prosedur aliran dapat menjadi sebuah struktur checklist untuk melakukan observasi. Ada juga kerugiannya, yaitu yang pertama, prosedur mungkin tidak lengkap dan tidak up to date lagi. Kemudian, mempelajari bagian aliran dokumen membutuhkan waktu dan keahlian analisis. Lalu, kapan metode tersebut baik digunakan? Yaitu pada saat memutuskan apakah masalah kegagalan sistem dapat membantu perencanaan yang baik. Yang kedua, pada saat tim analis secara total familiar dengan aliran dokumen. Dan yang ketiga, pada saat mendeskripsikan aliran dokumen yang mengganggu kerjanya fungsi. Selanjutnya, pengamatan dokumen. Bagaimana metode itu digunakan? Yaitu dengan mengidentifikasikan dokumen utama dan laporan, Physical Data Flow Diagram. Kemudian mengumpulkan salinan dokumen aktual dan laporan. Setiap dokumen atau laporan digunakan untuk record data, meliputi file, ukuran data type, frekuensi pengguna, dan struktur codingnya atau coding structure. Lalu target apa yang ada dari metode itu? Aliran data kunci ditunjukkan dalam Data Flow Diagram atau DFD. Kemudian keuntungan dari metode tersebut yaitu meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya, permulaan elemen kamus data, dan seringkali dapat mempertimbangkan modifikasi major prosedural. Adapun kerugiannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup, terdapat organisasi bisnis yang mengalami kebanjiran dokumen dan laporan. Lalu kapan metode tersebut baik digunakan? Yaitu pada saat kita harus dikerjakan jika sebuah sistem akan didesain. Selama kegiatan analisis dalam memperjelas desain sistem yang baru dan analisis dokumen dapat membantu untuk menentukan tugas perencanaan selanjutnya. Kemudian sub yang terakhir yaitu dokumen analisis kebutuhan, arahan atau kehendak analisis. Yang pertama, hubungan dengan pemakai akhir, menganalisis record, forms, dan laporan. Kemudian pengamatan proses. Kedua, kebutuhan pemakai. Apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya, pengaruh sistem baru. Yang ketiga, kendala sistem. Di antaranya menjelaskan kendala waktu, biaya, keahlian, teknologi, dan faktor eksternal. Dan yang kedua, realistik sistem. Dokumentasi. Instrumen mengumpulkan data, kebutuhan kuesioner, dan interview. Kemudian aliran data secara logikal dan fisik. Dan yang terakhir, elemen awal dalam kamus data. Oke, sekian dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.